sukacita buat kita sekalian. Mari kita baca firman Tuhan yang tertulis di dalam Kejadian 22 ayat yang ke-16. Aku bersumpah demi diriku sendiri, kata Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Saudara, dari pembacaan ini kita bisa menangkap pribadi Abraham ini yang begitu respon dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan Tuhan mengakui dari ayat ini, karena engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal. Ini saudara-saudaraku menjadi suatu catatan yang penting kepada kita. Bahwa jika kita mau diberkati Tuhan dengan luar biasa, ada syarat yang kita harus perhatikan. Yang pertama, melakukan apa yang diminta Tuhan. Itu sama halnya kita meletakkan yang Tuhan minta dari hidup kita. Saudara, kita harus tahu, saya tidak tahu apa yang diminta Tuhan dari kehidupan saudara. Tapi masing-masing kita, karena memiliki hati nurani, di saat mendengarkan firman Tuhan, ada hal-hal yang penting. Karena Tuhan sebenarnya mau memberkati kita. Tuhan mau lihat sikap kita. Sejauh mana kita meresponi setiap firman Tuhan yang diperdengarkan untuk kita dengar, saudara-saudaraku. Yang kedua adalah dengar apa yang Tuhan mau. Ya, kalau yang pertama tadi melakukan apa yang diminta Tuhan, itu sama halnya meletakkan yang Tuhan minta. Yang kedua, kita mau dengar apa yang Tuhan mau. Banyak kali orang, saudara-saudaraku, meminta segala sesuatu dari Tuhan, tetapi tidak pernah memberi kepada Tuhan. Artinya tidak mau korban, hanya mau meminta dan meminta. Padahal hal itulah sebagai satu kunci untuk kita mendapatkan perjanjian dari Tuhan. Tuhan yang berjanji tadi dalam pembacaan itu, saudara-saudara, karena engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka ini janji Tuhan, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang. Saudara, kita ini akan bersinar seperti bintang. Dari kejauhan kita melihat cahaya yang terus memantul. Apalagi di malam hari, saudara-saudara. Artinya, sekalipun dunia dilanda dengan segala kegelapan, gelap pikirannya, gelap hatinya, gelap langkah-langkahnya, tidak tahu kemana arah tujuan, itu menunjuk kegelapan. Tapi saudara-saudaraku adalah anak-anak Tuhan yang disebut keturunan Abraham, orang yang percaya. Kepercayaannya kepada Tuhan tatkala dia melakukan apa yang diminta oleh Tuhan, maka dia berhak menerima janji Tuhan, karena tidak pernah lepas hukum dan janji Tuhan. Ada hukum-hukum yang harus kita lakukan, dan ada janji yang Tuhan lakukan kepada kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, bintang bersinar di langit, bintang tetap bersinar di suasana malam hari.
sebenarnya itu jugalah yang menggambarkan hidup kita. Bersinarlah, menjadi teranglah, karena Tuhan sendiri berkata, kamu adalah terang dunia. Bahkan katanya satu kota yang diletakkan di atas gunung, saudara-saudara. Jadi hidup kita ini harus kita tahu di mana Tuhan fungsikan kita untuk menyinari kegelapan dunia ini. Bersinar artinya kita mau memberkati orang dalam kesusahan. Memang semua di situasi corona ini membutuhkan bantuan demi bantuan. Tapi kita harus ingat, bintang itu bersinar sekalipun kecil kelihatan dari kejauhan. Tapi Tuhan berkata kita harus sebagai bintang. Kehadiran kita di dunia ini sebagai anak-anak Tuhan harus betul-betul bisa menjadi berkat. Karena firman Tuhan juga berkata, lebih berbahagia orang yang memberi, artinya yang memberkati, daripada yang menerima. Kalau tangan orang yang memberi di atas, tangan orang yang menerima di bawah, saudara-saudara. Firman Tuhan juga berkata di dalam Pemazmur 37, ini pengakuan Raja Daud. Dulu aku muda, sekarang aku sudah tua. Tapi aku tidak pernah melihat orang yang menaruh harap kepada Tuhan itu keturunannya meminta-minta, tapi justru menjadi berkat, memberkati orang lain, memberkati sekitarnya. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, inilah yang perlu kita pelajari dalam hidup pengiringan kita. Kita harus melangkah dengan iman, mengimani setiap firman Tuhan. Dalam kegelapan dunia kita berani berkorban, pikiran, tenaga. Ada hal kata-kata yang menguatkan, bukan kata-kata yang menyakitkan. Bukan senantiasa mencemooh, menghujat. Anak-anak Tuhan harus menjadi garam, perkataannya bisa membuat, mengenakkan, menyegarkan, ya, memberi rasa kepada setiap orang, saudara-saudaraku. Ya, supaya apa, saudara-saudara? Supaya kita layak menerima janji Tuhan. Disinggung tadi dalam pembacaan, di sana ada bintang. Keturunan Abraham bagaikan bintang. Kalau kita bintang, artinya level kita itu meningkat. Bukan biasa-biasa, tapi kita menjadi luar biasa. Ya, tadi bintang juga bersinar di tengah kegelapan. Apa yang ada pada kita, kita dapat berikan kepada siapapun. Hidup kita, perkataan kita, sikap kita. Sebelum kepada yang lain, antara suami dan istri, orang tua kepada anak, anak-anak kepada orang tua, gembala kepada jemaat, jemaat kepada gembala, dan semua seperti firman Tuhan berkata, hendaklah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kita, dengan segala dalam hidup kita, dan kita mengasihi sesama kita manusia. Itulah hukum yang tidak bisa dipungkiri, tapi itulah hukum yang harus terus kita pegang, saudara-saudaraku. Supaya perjanjian Tuhan kita menjadi bintang, membuat terus kita naik, saudara-saudaraku. Ya, jadi saudara, pada malam hari ini kita mau renungkan firman Tuhan. Ingatlah syarat yang tadi, saudara-saudara. Yang pertama, untuk kita diberkati, meletakkan apa yang Tuhan minta dari hidup kita. Dan kita mau dengar apa yang Tuhan mau dari setiap pribadi kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Hari ini kami diberkati Tuhan lewat firman Tuhan. Kami adalah bintang-bintang yang akan bersinar, menyinari kegelapan dunia ini. Karena firman-Mu lah juga sudah menyinari hati kami. Dan pengertian yang benar dari Tuhan mengarahkan, menarik hati kami.
supaya kami tahu meletakkan apa yang terbaik kepada Tuhan, bahkan mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki dan mau di dalam diri ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom.